Record juga. Oke, sekali lagi ya. Oke, saya mulai lagi diskusi kita tujuan studi, deskripsi program, dan hubungan karir. Nah, yang pertama, mengapa melanjutkan studi? Jadi, ada 3 alasan utama. Jadi, yang pertama, untuk karir yang jauh lebih baik, pendidikan memang memberikan kita kental. Mohon maaf, ada aja kendalanya hari ini. Mohon maaf ya. Lanjut. Mengapa melanjutkan studi itu penting? Yang pertama, salah satunya untuk pendidikan lanjutan, yakni investasi jangka panjang untuk karir dan kontribusi. Jadi untuk karir yang jauh lebih baik. Pendidikan memberikan kita keahlian yang lebih mendalam, gitu ya, perspektif yang lebih luas, dan daya saing yang lebih tinggi. Di tengah pasar kerja yang tentunya semakin kompleks, tentu ya, teman-teman kita tahu bersama kalau gelar aja nggak cukup. Yang dibutuhkan adalah kompetensi, yang dibutuhkan adalah ketajaman berpikir. Dan itu kita dapatkan di ruang kelas diskusi saat kita berkuliah. Kemudian untuk kontribusi nyata ke masyarakat, bayangkan jika ilmu yang kita pelajari bisa digunakan gitu untuk membuka lapangan kerja, terus kemudian juga memperbaiki pendidikan anak-anak, atau membuat sistem digital yang bantu petani, bantu nelayan, nah kayak gitu. Semua itu mungkin asal kita punya bekal yang cukup. Kemudian juga untuk kesiapan menghadapi tantangan global. Kita tahu bareng kalau sekarang banyak sekali isu-isu global. Kalau dijadikan satu ada SDGs gitu ya. Dunia berubah begitu cepat, kita menghadapi krisis iklim, ada revolusi industri sekarang 5.0 gitu ya, ketimpangan sosial, disrupsi teknologi gitu. Nah, melanjutkan studi berarti kita berinvestasi untuk menjadi solusi. Kita sekali lagi berinvestasi untuk menjadi solusi. Bukan sekedar ya kita pengikut aja, penonton aja. Jadi mari kita bareng-bareng berpikir sejenak, mari kita bareng-bareng merenung sejenak apa yang mau kita ubah dari lingkungan sekitar kita atau dunia sekitar kita. Kalau kita diberi kesempatan kuliah S2 gitu ya, ilmu apa yang ingin kita kuasai? Kalau kita diberi kesempatan kuliah S1, kuliah S2, ilmu apa yang paling ingin kita kuasai? Dan kira-kira siapa yang akan merasakan manfaat dari perjuangan kita selama kuliah ini? Kayak gitu. Oh, dengan ketajaman berpikir saya yang semakin baik, siapa yang kira-kira bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya? Seperti apa kontribusi yang nanti akan kita berikan? Gitu deh. Nah, ini kalau sambil saya bukain sebentar. Nah, kemungkinan besar nggak jadi di akhir sesi ya. Jadi di sesi ini nanti akan saya kirimkan proposal rencana studi saya karena penugasan di hari ini adalah membuat proposal rencana studi. Jadi hari ini kita bedah bareng bagaimana pembuatan proposal rencana studi. Jujur teman-teman, dia nggak serumit dari esai sebenarnya. Tapi asalkan teman-teman punya banyak informasi dan esai sudah jadi, ini dituangkan akan jauh lebih mudah. Jadi nanti teman-teman logonya di sini ada logo dari universitas teman-teman, itu bisa seperti itu. Kemudian ya program studi, magister pengen kayak ngumpulin tugas makalah di tempat kuliah kayak gitu ya. Prakata. Nah, ini prakata di sini isinya adalah keseluruhan prakata ini menggambarkan motivasi saya dalam melanjutkan pendidikan, kemudian relevansi bidang studi saya dengan pekerjaan dan kontribusi masa depan, serta harapan besar terhadap dukungan beasiswa untuk mewujudkan cita-cita yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi isinya kurang lebih demikian, mulai dari penggambaran motivasi saya melanjutkan pendidikan. Nah, ini ada ya. Kemudian relevansi bidang studi dengan pekerjaan dan kontribusi masa depan, serta harapan. Nah, ini ada juga besar harapan saya berikut. Jadi ada 3 hal yang paling saya highlight di sini. Pertama apa? Tadi alasan. Ini saya syukur merupakan harus berbekal pengalaman. Nah, ini deh. Merupakan salah satu. Nah, ini juga memutuskan berbekalkan pengalaman ini juga bentuk dari relevansi bidang studi, relevansi bidang studinya dengan pekerjaan dan kontribusi masa depan, serta ini saya tampilkan juga harapan juga.
besar harapan agar dapat mewujudkan rencana kontribusi tadi. Satu hal yang saya yakini menjadi bagian dari penerima beasiswa unggulan 2024 merupakan gerbang awal sekaligus jalan terbaik bagi saya agar dapat menyongsong generasi emas 2045. Boleh nanti diimprovisasi aja dari rencana studi ini, harapannya pokoknya teman-teman menyelesaikan dulu esainya. Kalau esai sudah selesai, di rencana studi itu tinggal pinter-pinternya teman-teman mencari informasi, naruh informasi, dan kemudian juga lebih meringkas kembali dari hasil esainya. Sebentar, saya mohon maaf, agak berdarah. Lanjut. Nah, esai dari rencana studi apa aja gitu, daftar isinya. Yang tadi ada yang pertama profil program studinya, tadi ini tadi, jadi alasan-alasan yang harus cukup kuat. Ini juga saya ringkas dari apa namanya esai juga. Jadi penjelasan di awal, pengenalan dulu, saya merupakan lulusan dari mana, kemudian apa yang menjadi apa ya bakat teman-teman, apa yang menjadi fokus teman-teman, hingga kemudian ini sejak saat itu saya semakin tertarik mendalami mata kuliah ekonomi sumber daya manusia. Ketertarikan itu mendorong saya hingga saat ini berprofesi sebagai trainer di PT SM Tuits. Nah, baru deh kemudian setelah menjalankan proses training ini menemukan isunya baru disampaikan. Setelah isu disampaikan, baru kemudian apa yang kira-kira menjadi jalan untuk lebih fokus pada isu tadi agar bisa memberi solusi, kayak gitu. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi teman-teman tanyakan apa yang teman-teman ingin perbaiki dari lingkungan sekitar. Ya kalau saya tadi problematiknya adalah meminimalisir atau bahkan mentiadakan kesenjangan antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki perusahaan gitu. Biar nggak terjadi retensi dan lain sebagainya. Jadi apa yang teman-teman ingin ubah, apa yang ingin teman-teman perbaiki dari isu yang ada di sekitar. Dan kalau diberikan tadi ya, kalau diberi kesempatan kuliah S2, ilmu apa yang ingin dikuasai, kenapa ilmu tersebut, dan nanti kira-kira siapa yang akan merasakan manfaat dari ketajaman berpikir teman-teman seusai sekolah tadi. Kayak gitu deh. Nah, kemudian rencana studi, saya kembali dulu ke PPT-nya. Menentukan tujuan studi yang tepat. Nah, ini kalau tadi sudah, berikutnya adalah menjawab wawancara dan bahkan menulis proposal riset. Teman-teman harus tahu nama program dan universitas. Kita jelaskan dengan jelas. Jadi, kenapa kok teman-teman memilih program studi tersebut? Ya, kalau saya memilih program Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga. Kita lanjutkan juga kenapanya. Program ini telah terakreditasi internasional oleh ABES 2021 gitu ya, yang menandakan kualitas sudah diakui secara global. Kemudian juga kita sampaikan fokus keilmuan dan kurikulumnya, kita uraikan juga mata kuliah ada apa saja, kompetensi dosen dan pendekatan pembelajaran, kayak gitu. Jadi tujuan studi harus spesifik, relevan, dan berdampak, benar-benar disampaikan hal tersebut, dan apa tujuan spesifiknya. Tadi kita jelaskan program studi yang akan kita ambil, nama programnya, universitas, akreditasi, fokus keilmuan, kita sesuaikan dengan interest dan arah karir kita, dan cari prodi yang punya kurikulum kuat, dosen kompeten, dan pendekatan aplikatif. Itu semuanya harus benar-benar ada buktinya. Semua harus benar-benar ada, oh memang benar-benar terakui ya, oh memang benar-benar terakreditasi ya. Jadi disampaikan di sini nama program studinya apa gitu ya, profil lengkap program studinya seperti apa, ini ada pasti di website setiap universitas ada, website tiap fakultasnya ada seperti ini. Jadi teman-teman tinggal mencari di website tempat kuliah teman-teman sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini nama program studinya, nama universitasnya, nanti jenis programnya seperti apa, berapa SKS-nya, SK penyelenggara ini harus ada juga dilampirkan.
Nah, gelar yang nanti teman-teman akan peroleh apa, kita jelaskan juga sekilas tentang institusi penyelenggaranya. Nah, visi misinya begini, terus kemudian ya kurang lebih demikian lah ya, visi dan misinya. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau sudah, struktur kurikulum dan mata kuliah juga teman-teman harus pahami gitu ya. Kita tampilkan contoh mata kuliah penting yang mendukung tujuan studi kita. Kita jelaskan bagaimana mata kuliah tersebut bisa membantu kita mencapai karir yang diinginkan. Dan nanti kita sertakan juga peluang riset, praktek, atau kolaborasi industrinya gitu. Jadi sekali lagi, mulai dari sini tadi, eh, hubungan dengan karir impian gitu ya, hubungan dengan bagaimana relevansinya dengan apa yang menjadi fokus kita, apa yang menjadi nanti di esai yang kita jelaskan kontribusi tadi gitu ya. Jadi kenapa hal demikian? Karena pendidikan lanjut ini adalah jembatan menuju karir berdampak gitu. Jadi benar-benar kita tanyakan ke dalam diri kita setelah lulus inginnya dikenal sebagai apa, inginnya berkontribusi di mana gitu. Jadi biar nanti teman-teman menuliskannya juga jauh lebih maksimal gitu deh. Nah, lanjut kemudian nanti juga akan ada seperti ini berikutnya. Apalagi yang ditulis, lagi selain itu juga waktu pelaksanaan studi. Jadi makanya kita benar-benar research berapa lama perkiraan dari masa studi di program studi yang kita ambil. Dan kalau teman-teman ongoing lebih enak gitu ya, benar-benar lebih tahu, bisa nanyakan ke kakak tingkat, udah banyak pasti linknya. Tapi kalau teman-teman, buat teman-teman yang masih mau masuk atau ya baru masuk gitu ya. Nah, ini bisa coba kontak nyari kenalan kakak tingkat atau yang sudah berkuliah di sana seperti apa gitu ya. Kurikulum yang ada di program studi yang teman-teman pilih atau program studi yang teman-teman lakukan ya, yang teman-teman ongoing itu. Gitu deh. Jadi waktu pelaksanaan studi normalnya seperti apa, kita bikin tabel seperti ini agar tervisualisasikan gitu ya. Nah, ini kurikulum program studi. Untuk menyelesaikan program studi MPSDM ini harus minimal menempuh berapa SKS, terbagi dalam berapa mata kuliah. Nah, ini harus dijelaskan sedetail mungkin. Mata kuliahnya juga teman-teman harus tahu ada mata kuliah apa saja. Karena gitu ya, setiap 6 bulan sekali kita harus report gitu. Kita harus bikin laporan. Dan itu kalau nggak sesuai khawatirnya nanti bisa ketolak. Jadi setiap 6 bulan sekali setiap 1 semester sekali kita akan report ke nanti kalau teman-teman jadi awardee, teman-teman akan report di website dari beasiswa unggulan. Nah, itu akan di-report IPK-nya berapa, mata kuliahnya apa aja, ngambil berapa SKS, seperti itu. Ya, jadi ini juga harus diketahui sejak awal. Teman-teman nanti akan mengambilnya mata kuliah apa saja, dan ini kalau misalnya pun di website nggak ada, ya sebaiknya benar-benar mencari agar teman-teman juga aware nanti akan mempelajari apa saja. Kalau buat yang itu ya, apa namanya, mahasiswa baru. Kalau buat ongoing akan jauh lebih termudahkan untuk mendapatkan informasi ini tentunya. Nah, ini rencana penelitian tugas akhir. Ini mungkin nanti akan kita bahas di next ketemuan ya untuk detailnya. Tapi eh, pembahasan terkait rencana tugas akhir ini kenapa begitu penting gitu ya teman-teman? Ini memang bersifat opsional. Tapi kalau teman-teman sudah punya gambaran tentang topik tugas akhir atau tesis, ini tentu akan menjadi nilai plus saat teman-teman nanti interview dengan interviewernya. Kenapa gitu ya? Ya berarti menunjukkan kesiapan, arah, dan tentunya kedalaman pemikiran kita. Kita mungkin ya bahwa kita apa ya tidak hanya ingin belajar, tapi kita juga benar-benar tahu apa yang ingin kita selesaikan. Bahkan saat teman-teman, misalnya teman-teman masih baru gitu ya, masih mahasiswa baru. Teman-teman bukan hanya ingin mempelajari, tapi teman-teman bahkan tahu apa yang ingin teman-teman selesaikan. Teman-teman tahu begitu seriusnya dengan mata kuliah ataupun prodi yang teman-teman ambil itu. Jujur, waktu saya kemarin interview itu ditanyain loh teman-teman. Jadi
adakah rencana studi ya, adakah rencana tesis yang udah kamu buat gitu. Jadi ditanyakan demikian. Saya jelaskan detail karena memang saya sudah menyiapkan. Kenapa gitu ya? Tugas akhir ini ibaratnya seperti kompas di tengah laut gitu. Jadi bayangkan teman-teman sedang berlayar di tengah lautan ilmu pengetahuan. Nah, kampus itu kapalnya dan dosen adalah nakodanya. Tapi kalau kompas gitu ya, tapi kalau tanpa kompas, kapal itu bisa berputar-putar tanpa arah. Nah, tugas akhir ini adalah kompas yang bisa menunjukkan arah riset kontribusi kita begitu. Makanya sejak awal punya rencana riset akan sangat membantu dalam nanti memetakan arah jalannya kuliah teman-teman. Oh, ya udahlah aku fokusnya di sini. Nanti semester 5 untuk yang S1 semester 5 udah nggak bingung lagi buat ngambil konsentrasi juga. Karena udah paham isu apa yang akan diambil. Ya sekalipun nanti misalnya kalau buat teman-teman S1 masih sangat agak agak cukup berat ya kalau memikirkannya udah skripsi, apalagi masih semester 1 semester 3. Tapi buat teman-teman yang semester 2 ini bener-bener wajib, harus bener-bener detail memikirkan risetnya seperti apa. Tadi karena seperti kompas, menunjukkan arah riset dan kontribusi kita itu akan membantu memetakan seperti apa nanti kita kuliahnya. Jadi kalau sudah punya ide, misalnya, oh ya, saya udah paham gitu ya, misalnya buat teman-teman S2 khususnya ini ya. Oh ya, saya sudah punya ide. Saya sudah punya isu apa yang akan saya ambil. Ya udah tinggal kita ceritakan aja. Apa masalahnya? Oh, saya tertarik meneliti rendahnya efektivitas pelatihan karyawan di UMKM misalnya. Oke. Yang berdampak tentang apa? Tentang produktivitas misalnya. Tinggal berikutnya, apa metode yang akan teman-teman gunakan? Saya berencana menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan didukung oleh teknik observasi serta wawancara. Nah, bisa seperti itu. Kira-kira siapa yang nanti akan merasakan manfaatnya? Nah, kalau nanti saya meneliti tentang itu, nanti dirasakan oleh pemilik UMKM. Mereka juga nanti bisa mendapatkan pelatihan yang lebih baik, sehingga mereka menjalani lebih tepat guna mendukung keberlanjutan usaha mereka. Nah, seperti itu. Nah, kalau belum punya ide gimana? Ya udah nggak usah khawatir. Teman-teman belum punya ide yang konkret misalnya, tetap bisa kita mulai dari sekarang gitu ya. Kita tanyain apa isu yang paling membuat teman-teman gelisah di lingkungan sekitar teman-teman, siapa yang ingin teman-teman bantu, dan apa yang ingin teman-teman perbaiki di masyarakat gitu. Jadi benar-benar bisa dimulai dengan rajin membaca jurnal, rajin membaca tesis maupun skripsi dari kakak tingkat, kayak gitu. Ikut diskusi akademik atau ya sekedar ngobrol dengan teman-teman atau kakak tingkat, dosen terutama juga ataupun praktisi. Gitu deh. Kalau sudah rencana penelitian tugas akhir, berikutnya adalah, nah ini saya detailkan di sini juga ya. Jadi 1 tahun dimulai dari semester 3, tapi ini semester 2 saya sudah menjalani gitu ya. Alhamdulillah jauh lebih cepat. Insya Allah Juni ini, pertengahan Juni saya seminar proposal, November saya seminar hasil, dan Januari saya sudah sidang tesis. Nah ini karena tadi selayaknya kompas saya sudah tahu arahnya, arah nanti bahkan sebelum saya menjalani kuliah saya udah ngerti akan kemana gitu fokus saya. Oh training yang jadi objek penelitian saya siapa, saya sudah tahu semuanya dan benar-benar saya sudah tuliskan. Enaknya gini, jadi wordy itu kita dituntut lebih awal curi start buat ngejalanin, tesis maupun menjalankan tugas akhir. Karena ini tuntutannya adalah membuat rencana studi, tuntutannya adalah membuat esai. Jadi membuat kita jauh lebih paham, jauh lebih punya kompas tadi sehingga tahu arah nantinya mau seperti apa, gitu. Nah, ini bahkan metode penelitian pelatihan dan pengembangan teori kerpetik ini benar-benar saya jalankan. Ini benar-benar sesuai dengan yang sekarang saya selesaikan, saya kerjakan tesis saya, gitu. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Nah, kemudian aktivitas di luar perkuliahan gitu ya. Nah, ini benar-benar juga perlu dijelaskan apa saja yang nanti teman-teman ingin jalankan. Pernah jadi ketua himpunan kah misalnya, organisasi kampus, berarti organisasi kampus jadi apa nanti yang diinginkan, partisipasi seperti apa yang nanti ingin aktif biar nggak cuman di dunia perkuliahan tapi juga benar-benar bisa istilahnya ini adalah rencana jangka pendeknya saat teman-teman udah mulai kuliah. Jadi ada rencana jangka pendek, ada rencana jangka panjang. Saat jangka pendek apa yang teman-teman lakukan? Saya berpartisipasi dalam seminar dan konferensi. Alhamdulillah kemarin saya juga menjalankan ini.
Kenapa? Sebentar. Ini kok kepental ya? Oh, ada yang kepental kah? Aman teman-teman, suara saya aman? Aman, Kak. Oke, terima kasih responnya Kak Syarif. Saya lanjutkan. Kemudian penelitian independen, saya memiliki minat dalam penelitian, saya dapat merencanakan, nah ini juga dijelaskan, aktivitas komunitas dan sosial, seperti itu. Kemudian implementasi hasil studi di masyarakat, nah ini baru deh, rencana jangka pendek dan jangka panjangnya tadi. Jadi, kenapa penting gitu ya punya pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa kita tahu bagaimana bekerja dalam tim, kita terbiasa mengambil tanggung jawab, kita punya kepedulian sosial, kayak gitu. Sehingga semoga ini menjadi model penting untuk menjadi penerima beasiswa yang tidak hanya kita belajar gitu ya, tapi juga memberikan kontribusi kembali. Gitu deh. Kemudian ini juga ada rencana pasca studi. Di sini teman-teman bisa menuliskan studi yang akan berjalan selama 24 bulan pasti akan sangat berharga bagi saya, namun tidak hanya itu, hasil studi yang didapatkan nantinya diharapkan akan mampu memberikan dampak terhadap masyarakat. Hal ini didukung juga oleh kebijakan program studi yang mensyaratkan mahasiswa untuk melakukan publikasi artikel minimal Sinta 3. Alhamdulillah kemarin saya bisa di Q4 baru terbit juga. Kebijakan tersebut pastinya sangat berdampak terhadap masyarakat, khususnya bagi para akademisi. Nah, ini juga dijelaskan rencana jangka pendeknya terutama ini ya. Rencana jangka pendeknya apa? Publish jurnal, kemudian tadi aktif di berbagai organisasi juga. Selain itu, keputusan yang matang sejak awal untuk mengambil peran dalam pengembangan sumber daya manusia mendorong saya untuk senantiasa ambisius belajar dan lain sebagainya ini juga. Kurang lebih demikian. Baru kemudian rencana studi. Adapun rencana setelah lulus dari Prodi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Airlangga adalah mengabdi kembali sebagai seorang trainer di perusahaan tempat saya bekerja saat ini. Target jangka pendeknya apa gitu ya, akan saya lakukan adalah menerapkan kajian yang telah saya buat, berkolaborasi dengan tim HRD untuk memberikan pelatihan pengembangan evaluasi, agar ini tadi yang menjadi fokus saya, meminimalisir terjadinya turnover. Baru kemudian nanti jangka panjangnya. Jangka panjangnya apa? Untuk itu saya berharap, nah ini, di masa depan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul di segala bidang yang mampu menjawab semua tantangan yang semakin besar seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, dengan adanya, jangan lupa juga kita harus tautkan SDGs juga. Kenapa kok perlu adanya SDGs? Karena SDGs ini menunjukkan relevansi global dan nasional. Kita tahu bersama kalau SDGs adalah agenda pembangunan global. Ini udah disepakati 193 negara gitu ya, termasuk Indonesia. Nah, dengan mengaitkan rencana kita pada SDGs, ini menunjukkan bahwa kita paham tentang tantangan besar dunia, kita peduli pada pembangunan yang sustain, pembangunan yang berkelanjutan, kita terhubung dengan prioritas nasional dan internasional. Ini akan menjadi sinyal kuat bahwa studi kita punya arah dan nilai yang cukup strategis. Sehingga nanti juga selain itu juga ini lebih bantu kita memetakan dampak nyata. Karena kan SDGs kan memberikan kita kayak apakah itu apa namanya kesetaraan gender dan lain sebagainya gitu kan ya. Banyak sekali pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 5 ada kesetaraan gender, SDGs 7 ada energi bersih dan teknologi, banyak banget. Jadi SDGs ini benar-benar membantu kita memetakan dampak nyata. Sambil saya bukain PPT-nya sebentar. Mana ya? Nah, ini di SDGs ya. Jadi mampu membantu kita memetakan dampak juga. Dan tentunya dengan kita menuliskan SDGs, ini sangat disukai oleh reviewer gitu ya. Lembaga pemberi beasiswa termasuk beasiswa unggulan, ini sangat menyukai pelamar atau calon awardee yang apa istilahnya itu ya, yang mampu berpikir lebih luas dan berorientasi sosial. Karena semua SDGs benar-benar lingkupnya sosial, isu-isu global. Jadi ketika kita menyebut SDGs, reviewer akan menangkap, wah, berarti kita ini tidak hanya memikirkan studi untuk diri kita sendiri, tapi kita juga benar-benar berpikir tentang kontribusi jangka panjang dan itu berskala lebih luas. Dan tentunya dengan memasukkan SDGs ini akan membantu membentuk cara
pandang kita gitu ya, cara pandang jangka panjang kita. Soalnya SDGs ini mengajak kita berpikir tidak hanya tentang apa yang sedang kita pelajari, tapi juga apa yang bisa kita ubah, apa yang menjadi solusi gitu deh. Jadi jangan lupa menyambungkan studi kita ke SDGs juga. Kita biar terbiasa juga problem solver kita gitu ya, memecah masalah, kemudian membawa perubahan gitu. Jadi bukan sekedar mahasiswa yang mencari ijazah, biar tujuannya seperti itu. Jadi jangan lupa tadi ya, kita jadikan rencana studi kita adalah alat untuk memberi dampak. Kemudian kita tanyakan pada diri kita sendiri siapa yang akan paling terbantu. Jadi yuk kita refleksi, kira-kira siapa yang nanti akan paling terbantu dari ilmu yang kita pelajari. Masalah apa yang bisa kita bantu selesaikan di daerah sekitar kita, di lingkungan kita. Apakah ini hanya ambisi pribadi atau memang kebutuhan masyarakat kita? Nah, kayak gitu. Kurang lebih demikian. Jadi biar nanti setiap rencana studi biar punya tujuan akhir bukan hanya untuk lulus dan mendapatkan gelar gitu ya, tapi benar-benar untuk menjawab setelah saya belajar gitu, lalu saya mau apa? Setelah Mas Syarif, kemudian Mas Rafael, Mas Farel gitu ya, atau Mbak Bunga, Mas Isran setelah lulus, setelah saya belajar, saya mau jadi apa? Saya mau apa setelah ini gitu. Makanya visi jangka pendek juga 1 sampai 3 tahun tadi sudah saya tuliskan juga. Fokus awalnya, aksi awal seperti apa, penerapan ilmunya seperti apa, jejak kecil yang mulai dijalankan seperti apa. Oh, saya ingin mengimplementasikan ilmu pengembangan SDM saya dengan membangun program pelatihan berbasis kompetensi di sektor UMKM. Nah, bila seperti itu. Kalau saya tadi menerapkan di tempat saya bekerja. Atau enggak gitu, misalnya Mbak Aulia gitu ya. Mbak Aulia bilang, saya ingin menulis artikel ilmiah dan menjadi pembicara di forum regional. Nah, bisa seperti itu. Nah, baru kemudian nanti menuliskan jangka panjang. Jangka panjang ini yang 10 sampai 20 tahunan. Mimpi besar teman-teman apa? Apakah ingin jadi pakar di bidang tertentu, mendirikan lembaga tertentu, atau membawa perubahan yang seperti apa? Teman-teman jangan lupa untuk tetap menggunakan metode SMART ya. Ada yang masih ingat SMART itu apa? Metode SMART untuk biar apa yang menjadi rencana kita, apa yang kita impikan, apa yang kemudian kita ingin capai itu benar-benar nggak nerawang gitu aja, nggak ngambang gitu aja, tapi benar-benar relatable. Itu benar-benar sangat achievable, achievable gitu ya. Ada yang tahu SMART itu seperti apa? Metode SMART? SMART ini singkatan dari S-nya adalah spesifik gitu ya. Kemudian M-nya adalah measurable, kemudian R-nya ini relevan, dan T-nya adalah time bound, SMART. Sekali lagi, S, spesifik. Jadi tujuan kita harus jelas. Oh, saya mau seperti apa? Oh, saya misalnya Mas Syarif. Mas Syarif orangnya orang dari orang mana? Asalnya? Asal Banten, Kak. Banten, oke. Ingin membangun pusat pelatihan SDM di Banten misalnya gitu. Spesifik. Jadi apa yang diinginkan gitu, tujuannya harus benar-benar jelas. Kemudian M-nya measurable. Ada ukuran keberhasilannya. Ingin seperti apa? Oh, kalau tadi membangun pusat pelatihan SDM di Banten. Kemudian measurable-nya harus harus terukur, harus punya ukuran. Melatih 100 pemuda dalam 2 tahun, misalnya seperti itu. Atau membentuk komunitas yang berisi 100 pemuda dan melatihnya di sana gitu. Baru kemudian achievable, A-nya. SMA, A-nya achievable. Achievable ini benar-benar realistis enggak? Jangan-jangan ini cuman, ya oke lah ya, cita-cita lah setinggi langit. Kalau jatuh biar di bintang-bintang. Ya tapi kalau cita-cita setinggi langit tadi benar-benar yang nggak mungkin terjadi, sangat impossible juga, itu namanya nggak achievable gitu ya. Jadi ya harus tetap realistis. Jadi kita bisa gunakan ilmu dan koneksi dari studi relevan dengan prodi pengembangan SDM misalnya seperti itu. Kemudian yang ke SMA, R-nya smart ya, R-nya adalah relevan. Jadi sesuai dengan bidang studi dan minat teman-teman. Dan yang terakhir adalah time bound. Ada waktunya, ada batas waktunya. Nggak kemudian
ya kapan waktunya? Ya udah, nggak ngerti sampai kapan pun. Boleh kemudian, nah kita harus kasih waktu. Tercapai dalam 3 tahun setelah lulus. Tercapai dalam berapa tahun setelah ini. Nah kayak gitu. Atau misalnya yang saya mau jangka pendek dulu deh, gitu ya. Ya udah, kita bikin target jangka pendek. Tadi kita gunain SMART lagi. Kalau ngejelasin ke apa namanya interviewer juga sebaiknya tetap menggunakan SMART. Teman-teman, mohon maaf. Saya kalau menjelaskan kepada interviewer juga harus benar-benar menggunakan SMART juga. Oh, ternyata apa yang disampaikan sama Mas Arif achievable banget ya. Bahkan juga ada metode yang digunakan, yakni metode SMART tadi. Sekali lagi, SMART spesifik apa yang teman-teman targetkan, apa yang jadi visi dan misi teman-teman, atau tujuan teman-teman tadi benar-benar achievable. Kenapa? Karena sesuai dengan metode tadi. SMART benar-benar spesifik, ada rencananya yang begitu detail gitu ya, nggak ambigu dan nggak nerawang, nggak ngawang gitu aja gitu ya, nggak ambigu dan nggak ngawang gitu aja. Kemudian yang kedua measurable, benar-benar ada ukurannya, berapa orang yang akan diberdayakan, berapa orang yang akan kebantu dengan visionnya teman-teman. Kemudian A-nya adalah achievable. Kenapa kok achievable? Oh karena ya ini sangat memungkinkan, ini berada di dekat rumah saya di Banten dan lain sebagainya. Kemudian R-nya apa? R-nya tadi relevan. Ini relevan dengan memang program studi yang saya ambil. Jadi akan sangat relate karena selama ini saya sudah menajamkan gitu ya pikiran saya di bidang ilmu ini. Saya ahli di bidang ilmu ini sehingga saya bisa sharing kepada orang lain terkait ilmu ini gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah T. T-nya ini adalah time bond. Ada batas waktunya. Nggak kemudian kapan waktunya? Ya nggak ngerti kapan bisa terjadi. Ya nggak akan bisa terwujudkan kalau kita nggak ngasih time bond-nya tadi. Batas maksimal. Kita aja tugas ada deadline-nya gitu ya. Biar nggak sampai kelewat, biar benar-benar terwujudkan, ada realisasinya, ada time bond tadi. Gitu deh. Jadi dengan smart visi kita menjadi lebih konkret, bukan hanya mimpi, tapi benar-benar rencana kerja yang tervisualisasikan. Harus seperti itu. Teman-teman juga jawabnya, kenapa visinya seperti ini? Karena ini udah cukup smart, Pak. Sudah sangat spesifik, ini spesifikasinya, sudah measurable, ini ukuran yang nanti akan saya jalankan, udah achievable karena ini berada di lingkungan sekitar saya tahu orang-orang ininya, ini itunya misalnya, saya kenal dengan nah, kayak gitu. Kemudian ini juga relevan dengan apa yang menjadi fokus saya, bidang studi saya, dan tentunya ada time bond-nya, biar nggak kemudian ngawang gitu aja, nggak tahu batas waktunya kapan, gitu. Nah, optimalisasi anggaran, sambil saya tunjukkan ya, biaya kuliah, biaya hidup, transportasi, buku, dan lain sebagainya. Penting juga untuk keperluan penyusunan proposal dan mental budgeting. Salah-salah, ini sebentar. Saya stop screen dulu. Kalau sekarang teman-teman perlu tahu kalau biaya hidup BU itu 2 juta, pembelian buku 1 juta, gitu ya. Jadi UKT setiap semesternya berapa, ini juga perlu dilampirkan. Rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan studi pada program Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia di Universitas Erlangga, rinciannya seperti apa, ini dilampirkan. Kalau misalnya ongoing gimana, Kak? Ya udah dilampirkan mulai dari semester, misalnya semester saat teman-teman daftar ya, semester 3, semester 1 kayak gitu. Kalau di S1 maksimalnya di semester 5 seingat saya ya, untuk daftar beasiswa unggulan. Jadi nanti semester 5, semester 6, 7, 8 dilampirkan. Biayanya setiap semester berapa dan ini sebaiknya update teman-teman ya. Apakah ada perubahan di universitasnya atau tidak gitu. Biaya hidup sekarang udah 2 juta di beasiswa unggulan dan pembelian buku 1 juta, nanti tinggal dikalikan kurang lebih demikian. Nah baru nanti ditutup juga. Saya kembali ke PPT-nya lagi. Nah sekali lagi jadi pendidikan tinggi bukan tujuan akhir, tapi ini adalah sebuah kendaraan gitu ya, kendaraan untuk membawa perubahan, kendaraan untuk teman-teman benar-benar jadi manusia yang bisa lebih bermanfaat gitu.
Jadi jangan lupa untuk menuliskan mimpi sejelas mungkin dan biarkan ilmu yang kita pelajari tadi benar-benar menjadi bahan bakarnya. Tadi kita dari kemarin kita udah membahas mulai dari rencana studi, kontribusi, aktivitas, hingga visi masa depan ya. Kita tinggal akhir ini, semua tuh harus menjawab satu pertanyaan penting dari tim reviewer. Apakah kita cocok dengan misi beasiswa unggulan? Apakah kita adalah calon awardee yang benar-benar sesuai dengan visi dan misi beasiswa unggulan? Gitu. Jadi istilahnya beasiswa itu kayak misalnya investasi bibit terbaik gitu ya. Misalnya anggap aja beasiswa unggulan itu seorang petani. Ya, seorang petani yang sedang memilih bibit terbaik untuk ditanam di tanah subur. Ya petani tadi nggak sekedar cari bibit yang bagus di luar, tapi ya bener-bener apakah bibit ini udah cocok dengan jenis tanahnya, apakah dia bisa bertahan di cuaca ekstrim, apakah ia bisa berbuah dan memberi manfaat untuk orang banyak kayak gitu. Jadi begitu juga dengan beasiswa unggulan. Jadi pasti beasiswa unggulan tidak sekedar cari orang yang pintar, tapi orang yang tepat, kuat, dan nanti siap memberikan hasil nyata untuk masyarakat. Kita pastikan 4 hal untuk terpenuhi. Yang pertama adalah relevan dengan latar belakang kita, gitu ya. Apakah program studi yang kita pilih ini benar-benar nyambung dengan pengalaman, pendidikan, atau nilai hidup kita. Jadi, saya lulusan ekonomi pembangunan, pernah aktif memberdayakan UMKM, karena itu saya memilih S2 pengembangan SDM, misalnya kayak gitu. Dijelaskan seperti itu. Tapi saya salah jurusan ngerasanya, gimana dong? Cari dari jurusan teman-teman apa yang mata kuliah apa yang paling teman-teman sukai, seperti itu. Jadi harus di-relate-relate-kan, harus tahu seperti itu. Ya kalau kalau teman-teman aja ngerasa salah dan udah nggak semangat gitu ya dengan program studi yang teman-teman pilih, ya bagaimana teman-teman bisa meyakinkan interviewer kalau teman-teman layak diberi beasiswa ini, kayak gitu. Kemudian berdampak bagi masyarakat gitu ya. Jadi jangan hanya kita bilang saya ingin sukses, tapi benar-benar kita jelaskan siapa yang akan merasakan dampak dari ilmu yang sudah kita pelajari. Apakah itu juga untuk anak muda, perempuan, petani, nelayan, tenaga kerja, atau masyarakat desa, atau siapapun itu. Jadi ingat sekali lagi dampak sosial adalah ruh utama dari beasiswa unggulan. Apakah kan benar-benar kita memberikan dampak sosial tadi? Jadi misalnya saya anaknya introvert, saya nggak terlalu suka bisa bersosial dan lain sebagainya. Yang jelas teman-teman harus bisa dapetin value bahwa teman-teman bisa ngasih kontribusi. Karena dampak sosial adalah ruh utama dari beasiswa. Baik itu LPDP, beasiswa unggulan, atau beasiswa apapun. Yang diminta adalah apakah teman-teman bisa berkontribusi. Karena ya sayang aja kalau ngasih pendanaan, tapi teman-teman maunya cuma belajar aja. Nggak ngerti nanti hasil nyatanya seperti apa. Gitu ya. Yang diharapkan sama negara ya teman-teman bisa sekolah dan nanti bisa berdampak tentunya. Kemudian terukur dan realistis. Nah, tadi sudah saya sampaikan, SMART tadi ya. Spesifik tadi, kemudian M-nya measurable, realistis, achievable tadi, realistis seperti itu. Reviewer tidak berharap semua orang bisa bisa mengubah dunia gitu ya, atau bisa mengubah daerah dan lain sebagainya. Tapi mereka ingin tahu apakah target teman-teman itu jelas, spesifik. Apakah target teman-teman bisa dicapai dalam waktu tertentu tadi, time bound gitu ya. Apakah sesuai dengan kapasitas dan lingkungan teman-teman. Makanya kita tadi jangan lupa menggunakan pendekatan SMART yang sudah kita bahas tadi. Biar dipercaya dan benar-benar, oh iya ya, realistis ya. Dan ini anak benar-benar terukur ya, benar-benar memikirkan ini gitu. Dan tentunya sejalan dengan visi beasiswa unggulan. Jangan lupa benar-benar mengaitkan dengan visi dan misi beasiswa unggulan. Itu ada di buku panduan. Di buku panduan paling awal di Prakarta biasanya itu ada visi misinya. Jangan lupa mengaitkan itu juga, menuliskan itu juga. Jadi Beasiswa Unggulan punya visi mendukung talenta terbaik Indonesia gitu ya, kemudian juga untuk memberi kontribusi pada bangsa lewat bidang keilmuan dan pengabdian nyata juga. Jadi pastikan narasi teman-teman menyuarakan saya ingin belajar, berkembang dan kembali untuk membangun. Kalimat ini memang sedikit sederhana tapi bisa jadi sangat kuat kalau lahir dari niat kita yang tulus dan rencana yang benar-benar kuat dan realistis dan terukur tadi. Gitu deh. Sekali lagi teman-teman, beasiswa unggulan atau beasiswa apapun itu yang nanti teman-teman daftari, tidak sedang mencari orang yang paling pintar, karena saya ini yang paling ranking 1, saya nggak pernah dapat IPK
selain IPK 4 misalnya. Bukan itu, bukan orang yang paling pintar yang dicari, tapi orang yang paling tepat untuk diberikan kepercayaan dan amanah ini, gitu ya. Jadi yuk tunjukkan bahwa teman-teman tidak hanya punya potensi, tapi juga arah, alasan, dan aksi. Sekali lagi teman-teman tunjukkan kalau teman-teman bukan hanya punya potensi, tapi kita punya arah, tadi arah yang cukup spesifik, kemudian measurable, achievable, kemudian apalagi smart, RT, apa time bound gitu ya. Benar-benar punya arah, alasan, dan aksi tadi. Ya, teman-teman pejuang beasiswa, saya percaya teman-teman yang di sini adalah teman-teman yang luar biasa. Dari awal kita tadi sudah membahas banyak hal gitu ya, dari tujuan studi, kemarin deskripsi program, hingga visi jangka panjang juga. Tapi sekali lagi, pada akhirnya semua kembali pada satu pertanyaan, untuk apa ilmu teman-teman yang teman-teman cari itu? Untuk apa ilmu itu untuk apa ilmu itu dicari? Gitu ya. Jadi untuk apa ilmu, misalnya saya di PSDM, untuk apa teman-teman nyari ilmu PSDM itu? Gitu. Untuk apa ilmu yang jadi fokus teman-teman itu cari? Gimana sih? Ya, intinya gitu ya. Untuk apa ilmu itu kamu cari? Untuk apa ilmu itu kamu cari? Itu benar-benar harus dipikirkan dari sekarang. Untuk apa FUFA mencari ilmu PSDM itu? Kenapa harus PSDM itu? Kayak gitu. Jika jawabannya adalah teman-teman untuk tumbuh, untuk memberi manfaat, maka ya teman-teman berada di jalur yang benar. Jadi sekali lagi bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling siap bertanggung jawab atas ilmunya. Ya udahlah, intinya kita jangan takut untuk bermimpi tinggi, tak apa gitu ya. Misal langkahnya kecil tapi asal sustain gitu ya. Langkahnya kecil nggak apa-apa asal konsisten, asal bermakna daripada mimpi besar yang tidak pernah dimulai. Kita tahu pakai metode SMART tadi. Kurang lebih demikian. Itu dari saya. Saya mau pantun dulu deh. Cakepnya ya, boleh dong. Cakep. Aduh, sambil sedikit agak kurang bedang. Petik mangga di pagi hari. Cakep. Jangan lupa cuci bersih. Cakep. Mari belajar dan memberi hingga kita jadi generasi yang penuh arti. Nah, akhir kata, mohon maaf sekali lagi, tadi banyak sekali ya em, Zoom yang belum bisa masuk dan masih banyak lagi, tapi alhamdulillah teman-teman masih bisa stay, teman-teman masih bisa semangat hari ini. Semoga ini jadi jalan teman-teman dimudahkan oleh Allah ataupun dimudahkan oleh Tuhan ya. Sekali lagi, akhir kata dari saya terima kasih banyak dan mohon maaf. Sampai jumpa di puncak prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Atau sudah sangat lelah karena ini sudah pukul setengah 10 malam. Wajar. Jadi jangan lupa nanti juga bikin story. Tugasnya adalah membuat rencana studi yang sudah kita bahas hari ini. Nanti juga saya lampirkan juga kok. Teman-teman juga bisa menyontohnya. Tapi yang paling penting adalah harus bikin esainya dulu. Karena rencana studi adalah ya bagian dari esai nanti juga bisa ditautkan di rencana studi. Gitu deh. Oh, Mbak, mahasiswa satu dan dapat tugas membuat rencana studi kah? Eh, tahu saya iya ya. Kita coba buka sambil saya bukakan you can min. Oke, bentar. Saya sambil bukakan pedoman ini dia. Kita baca bareng. Seingat saya iya membuat rencana studi. Ini ya. Ini tadi pertanyaan dari siapa? Sebentar. eh dari Kak Bagas ya. Sebentar. Oh ini yang penyandang disabilitas ini bukan. Hmm. Memiliki kemampuan bahasa Inggris dan lembaga resmi. Oke, membuat esai, iya. Oh iya ya.
Hanya esai berarti ya? Saya baru tahu juga. Memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan Fakultas Perguruan Tinggi untuk mahasiswa ongoing. Coba kalau S2. S2 memiliki rencana studi. Oh iya, Dek. Terima kasih, Dek Bagas. Ternyata di S1 tidak perlu menuliskan rencana studi. Tapi tetap harus jaga-jaga karena ini kan buku pedoman saat itu 2024. Karena ada aja perbedaannya. Kalau ini kita masih diminta untuk TOEFL, nah ternyata tiba-tiba nggak ada gitu ya. Di 2023 wajib TOEFL, 2024 nggak wajib TOEFL-nya. Yang wajib adalah UKBI. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang berubah. Tapi saran saya tetap aja, maaf Kak, saya kira rencana studi tidak diperlukan untuk S1 izin. Betul, betul, betul. Betul, Dek Nazwa. Ternyata tidak diperlukan. Tapi tadi tetap aja untuk biar teman-teman jadi lebih aware ya, dan tinggal disalin aja punya saya, diganti apa yang disesuaikan dengan apa namanya universitas teman-teman. Program studinya seperti apa tadi ya, tinggal ditautkan seperti itu. Pertanyaan dari Dehaura, Kak izin bertanya. Oh ini dari De Fadil siapa dulu nih? De Fadil dulu deh. Berarti rencana studi ini berbeda ya Kak dari esai, walaupun isinya kayak ada kesamaannya dan untuk rencana studi ini dibuat setelah esai telah selesai dibuat ya Kak. Betul, harusnya seperti itu. Tapi kalau boleh tahu Kak De Fadil S1 atau S2? Oh, Kak. S2. S2 tapi Iya. masih proses seleksi. Oke, semoga dimudahkan dan dilancarkan ya. Iya, jadi harapannya esai dulu telah usai. Karena tadi seperti yang saya tampilkan gitu ya, bahwa rencana studi itu lebih ke tadi mulai dari lebih ke informatif ya. Jadi kalau di esainya udah selesai, ngerjakan rencana studi akan jauh lebih mudah. Saya juga ngerjakan esai dulu, baru ngerjakan rencana studi. Jadi tinggal mengcopy dan mempaste beberapa hal aja, tinggal saya tautkan di sana. Pokoknya esai dulu, sebagus mungkin esainya, gitu deh. Karena kita juga bisa enak daftar beasiswa apapun itu rata-rata esai. Rencana studi ini hanya ada di sini seingat saya ya, beasiswa unggulan. Kalau di kalau di LPDP nggak ada. Kak izin bertanya, ada beberapa pertanyaan dari saya. Apakah rencana studi juga diperlukan bagi yang pendaftar S1 atau hanya S2? Iya, ternyata S1 aja, S2 aja deh, mohon maaf. S2 dan S3. Kemudian saya juga ingin bertanya terkait esai bagi S1, utama esai berupa rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Itu apakah setelah melaksanakan studi S1 atau selama perkuliahan, Kak? Oke, pertanyaannya bagus. Terima kasih. Jadi di Haura untuk rencana itu beda, saya tampilkan lagi ya sebentar. Oh, bukan di sini ternyata. Jadi kalau rencana itu after kuliah. Rencana atau apa yang teman-teman akan kontribusikan adalah after kuliah. Jadi rencana jangka pendek itu mulai dari 1 sampai 5 tahun, rencana jangka panjang 10 sampai 20 tahunan. Nah, kalau yang selama kuliah apa? Ya, aktivitas selama perkuliahan itu juga perlu dituliskan. Selama kuliah apa? Itu ada di essay juga ada skupnya sendiri, apa yang perlu dijelaskan. Tadi sepertinya ada juga di sini ya, sebentar. Jadi itu after kuliah, Dek. After teman-teman bisa dapetin ilmunya tadi. Kenapa sih kok Dek Haura ngambil ilmu ekonomi misalnya? Kenapa kok ngambil ilmu itu? Untuk apa ilmu itu? Nah, dijelaskan target saya 1 sampai 5 tahun seperti apa, 10 sampai 20 tahun seperti apa. Seperti itu. Di sini harusnya ada rencana. Nah, ini membuat gambaran tentang alasan memilih bidang prodi, topik yang akan ditulis dalam tesis. Nah, ini kita bahas besok. Rencana studi dari awal semester hingga selesai, dan dokumen rencana studi yang diunggah pada kolom yang tersedia di sistem. Oh, begitu. Nah, Kak, kalau S1 gimana? Saya kan nggak perlu bikin rencana studi, tapi kan tetap perlu bikin skripsi. Nanti kita diskusi bareng gimana brainstorming untuk membuat tugas akhir, gitu ya. Oke, adik-adik nggak perlu bikin rencana studi memang, tapi harapannya tetap bisa hadir di kelas besok karena kita harapannya teman-teman bisa lebih menyiapkan kembali, terutama teman-teman S1 menyiapkan untuk bagaimana penulisan tugas akhir. Kurang lebih demikian lah ya. Esai. Itu dari saya. Ada pertanyaan lagi?
Mungkin? Oh ini, Kak, maaf saya izin nanya mengenai rencana anggaran, biaya yang direncana studi Kakak, biaya UKT yang ditanggung 12,5 saja Kak. Kalau misal biaya UKT-nya di atas 12,5 juta gimana Kak? Kebetulan saya mau ambil S2 MBA dalam negeri yang biayanya UKT-nya saja puluhan juta. Nggak masalah. Asal yang ditanggung sama BU adalah biaya UKT saja. Kalau biaya uang gedung gimana? Nggak ditanggung sama BU. Jadi yang teman-teman tulis adalah biaya UKT-nya saja. Nggak boleh biaya lainnya. Jadi yang ditanggung sama biaya seunggulan, UKT, biaya hidup, dan juga biaya buku itu aja. Kalau misalnya ada biaya di luar dari itu, biaya pendaftaran, biaya akomodasi gitu ya, misalnya kayak anak LPDP, nah itu BU tidak menanggungnya. UKT-nya misalnya hampir ratusan, gitu ya, ada MBA juga apalagi gitu ya, misalnya hampir ratusan, berarti puluhan juta, ya tetap ditanggung oleh apa namanya BU. Di UNER sendiri yang paling mahal itu di manajemen dan juga ilkom kami. Hampir 20 jutaan juga. Dan itu ditanggung kok teman-teman, tenang aja. Gitu. Kak, aku penasaran deh kalau kita mencantumkan rencana berupa judul skripsi, metode, target, dan lain sebagainya di dalam esai atau proposal rencana studi, tapi bila nanti nyatanya tidak berjalan seperti itu, gimana ya, Kak? It's okay banget tentunya ya. Saya juga nggak plek banget kok. Tapi banyak yang terjadi, tapi nggak plek banget terjadi. Ya karena ya nanti saat realitasnya gitu ya, wujudnya ya kita akan bertemu dengan dosen pembimbing, akan diarahkan ini loh baiknya seperti ini. Kalau kamu tetap maunya kayak gitu, akan kesulitan seperti ini. Kita akan punya dosen pembimbing yang benar-benar bisa ngarahkan kita. Jadi misalnya nggak terwujud ya nggak apa-apa. Asalkan sebenarnya segala rencana studi dan juga esai itu mengantarkan kita menjawab dengan detail kalau kita benar-benar menyiapkan esai dan rencana studi dengan baik ya, itu benar-benar mengantarkan kita menjawab dengan baik saat kita interview. Ya, ya saat dan yang pertama mengantarkan kita lolos administrasi. Setelah administrasi, ya karena kita udah benar-benar menyiapkan dengan baik esai dan rencana studinya, kita akan dimudahkan juga tentunya saat wawancara. Berarti dalam esai tersebut perlu mencantumkan plan selama perkuliahan dan pasca S1 ya Kak? Betul. Iya, esai harus seperti itu di Aura. Jadi di Aura akan menceritakan siapa sih di Aura. Kalau di esai ya, mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan. Kalau di esai, siapa sih di Aura itu? Kemudian apa yang menjadi passion dari Dehaura? Kenapa? Apa yang menjadi bukan passion ya? Apa yang menjadi kelebihan Dehaura di sana? Sehingga kemudian direlatekan dengan program studi yang Dehaura ambil. Ini loh kenapa kok saya memilih program studi ini. Karena saya passion banget di program studi itu. Saya punya bakat di situ. Saya punya kelebihan di sana. Saya fokus di sana. Baru kemudian, sebentar. Baru kemudian Dehaura akan menyampaikan juga apa istilahnya? Apa namanya, kontribusi juga. Selama berkuliah nanti akan melakukan apa saja, baru kemudian kontribusi-kontribusi, baik itu jangka pendek dan jangka panjang yang akan di Aura jalankan. Kurang lebih demikian. Ada lagi pertanyaan siap, Kak? Terima kasih, sama-sama. Oke, teman-teman, ada pertanyaan kembali? Sekali lagi, tugasnya adalah membuat rencana studi, benar-benar wajib buat S2. Kalau buat S1 setidaknya melampirkan jangka pendek dan jangka panjang ya. Nanti akan tugasnya akan berbeda. Saya akan buat dua file, file S1 dan file S2. File S2 tentunya akan jauh lebih rinci dan detail seperti punya saya tadi. Tapi untuk S1 adalah terutama di jangka pendek dan jangka panjangnya tadi. Yang itu memang nanti ada di esai. Jadi biar teman-teman juga nggak begitu banyak bikin gitu ya. Khawatir memang rencana studi di S1 karena juga tidak diwajibkan. Maka nanti saya bedakan ya, buat teman-teman S1 nanti tugasnya ya melampirkan yang download aja file yang S1. Buat teman-teman S2 download file yang S2 gitu. Jadi nanti dituliskan di sana. Kurang lebih demikian sekali lagi. Ada pertanyaan kembali teman-teman? 3, 2, 1. Apakah ada pertanyaan kembali? Sudah, oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Besok kita masih ada kelas kembali. Masih ada 2 kali kelas dengan saya. Semoga sekali lagi teman-teman dengan teman-teman hadir pada malam hari ini gitu ya. Terima kasih banyak atas
atensinya malam hari ini. Semoga dimudahkan dan dilancarkan dan nanti teman-teman bisa benar-benar jadi worthy beasiswa unggulan. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima Terima kasih, kasih kembali. Kak. Jangan lupa untuk membuat story seperti biasanya agar tadi semakin menghypekan antusias kita bersama. Oke.